Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas saham lagi, yaitu saham IPO, yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu JATI. Nah, ini ada logonya Jatis Mobile, yaitu penyedia solusi pengiriman pesan, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke ringkasan perusahaan emiten ini. Ini bergerak dalam penyedia solusi pengiriman pesan kelas dunia dan didistribusikan digital untuk semua industri. Untuk perusahaan ini fokus pada pengembangan produk, tingkat keunggulan pelayanan, dan client satisfaction-nya sebagai tolok ukur utamanya. Lalu pengalaman dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini tergambar dengan jumlah klien yang lebih dari 500 perusahaan, meliputi bidang-bidang seperti telekomunikasi, layanan. Atas hal tersebut, perusahaan terus berkomitmen untuk terus mengembangkan jasa maupun produk yang ditawarkan kepada para pelanggannya, di mana hal ini merupakan suatu kesadaran dan usaha untuk terus dapat mengembangkan jaringan bisnisnya, jalan perkembangan teknologi, serta tuntunan kliennya. Untuk alamatnya di Gaolen, Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 3, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 12790. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://jatismobile.com.id. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Untuk mitra berharganya, ini dia lebih dari 500 perusahaan telah mencapai keunggulan Jatis Mobile sebagai mitra solusi perpesanan mereka. Nah, ini bentuknya ini seperti ini teman-teman. Dan ini bentuknya ini seperti kode OTP. Nah, itu dia teman-teman yang sering kita temuin. Mungkin kita dapat kode OTP. Nah, ini dia perusahaannya teman-teman, Jatis Mobile ini. Jadi banyak digunakan oleh perusahaan bank, Shopee juga ada, Pertamina, OJK, dan lain-lain. Lebih dari 500 perusahaan yang mempercayai keunggulan ini. Jadi mereka tuh bekerja sama untuk mendapatkan kode OTP, itu dia. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO, teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 652.500 lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 20%. Harga penawaran yaitu rentang dari 100 sampai 120. Dana diperoleh yaitu sekitar 65,25 M sampai 78,3 M. Untuk penawaran awal yaitu 11 April sampai 14 April tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu 2 Mei sampai 5 Mei tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Mei tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Mei tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu HD, yaitu KGI Sekuritas Indonesia dan AHA Sinan Sekuritas Indonesia. Bersamaan ini memberikan wawaran yaitu satu saham mendapatkan satu wawaran, teman-teman. Nah, ini yang sangat menarik, teman-teman. Dan juga masuk ke papan pengembangan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, rencana penggunaan dana IPO nih, sekitar 55,52% akan digunakan sebagai belanja modal, terus sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja. Untuk rincingan biayanya, teman-teman silakan cek di website untuk IPO-nya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman lihat sendiri ya untuk perusahaan emiten Jati ini. Ini saya ringkas saja. Oke, untuk struktur pemegang saham, teman-teman. Nah, sebelum dia IPO ini, nominal sahamnya yaitu 20 per lembar saham. Nah, nanti setelah IPO nanti sekitar rentang tadi 1 sampai 120 ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk pemegang lamanya yaitu PT Jati Prianti Solindo. Nah, nyata untuk kode emitennya ini diambil dari nama sendiri nih, perusahaannya Jati kan. Nah, itu. Kita lihat sekitar 64%, yaitu sekitar 2.088 juta lembar saham. Lalu untuk PT Amina Aya Anak yaitu sekitar 522 juta lembar saham, yaitu sekitar 16%. Lalu sekitar 652.500.000 lembar saham yang dibagikan ke masyarakat, yaitu 20%. Jadi total untuk jumlah saham yang disetorkan penuh adalah 3.262.500 lembar saham. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut untuk laporan keuangannya, teman-teman. Kita lihat di tahun 2019. Kita lihat yang diaudit aja ya. Kalau tanda bintang ini tidak diaudit ya, tuh. Ternyata kalau kita lihat teman-teman, tahun 2019 ke tahun 2020, 2021 dan 2022 ternyata jumlah asetnya tuh mengalami peningkatan. Dan jumlah total aset tidak lancar juga sama, pasti mengalami peningkatan. Dan juga jumlah aset pasti mengalami peningkatan. Kita lihat langsung ke jumlah liabilitasnya. Ternyata utangnya juga mengalami peningkatan pastinya. Untuk jumlah ekuitasnya nyata di tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Jadi lumayan ini teman-teman. Untuk perusahaan Jati ini, untuk apa posisi keuangannya ini, dia mengalami peningkatan dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk laba
Nah, untuk laba-laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Nah, kita lihat untuk pendapatannya. Oke, dari tahun 2019, ternyata di tahun 2020 mengalami penurunan. Pastinya karena efek corona kemarin. Lalu di tahun 2021, lumayan mengalami peningkatan teman-teman. Ini dia. Sepertinya ini nge-push ini untuk pendapatannya. Lalu di tahun 2022, ternyata mengalami peningkatan juga. Meskipun tidak drastis dari tahun 2020 ke 2021 tadi. Itu. Untuk laba kotornya juga mengalami peningkatan. Lalu untuk laba komposisi periode berjalan, kita lihat untuk pendapatan bersihnya teman-teman. Ini dia. Kita lihat ternyata dia mengalami peningkatan juga dari tahun ke tahun. Itu dia. Kita lihat yang di audit ya. Nanti kita catatkan ke valuasi nanti. Oke, kita masuk ke valuasi Jati. Nah, seperti yang kita lihat tadi teman-teman, untuk laporan keuangannya kita masukkan semua dan jumlah sahamnya. Untuk Jati rentangnya dari 1 sampai 120. Oke, kita lihat untuk PBP-nya 3,5 untuk 100 dan 120 4,29. Lalu untuk P-nya 16,06 untuk 100 dan 120 yaitu 19,28. Untuk BP-nya sama untuk rentang harganya yaitu 27,94 dan DEL-nya juga sama 197,53 untuk rentang harganya. Lalu untuk lainnya juga sama untuk rentang harganya yaitu 22,27. Lalu untuk EPS-nya juga sama 6,23. Lalu untuk jumlah sahamnya sekitar 3 miliar. Lalu ekuitas 191 miliar. Laba bersihnya 20 miliar. Untuk total hutangnya lumayan tinggi, terutama kita lihat tadi yaitu meningkat 180 miliar. Dan untuk market cap-nya di rentang harga 100 yaitu sekitar 326 miliar dan untuk 120 sekitar 391 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi Jati ini. Untuk kinerja perusahaan Jati dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari segi laba, pendapatan, dan laba usaha. Karena efek corona tahun 2020 lumayan mengalami penurunan. Tapi tahun 2021 mulai kembali naik lagi teman-teman. Kita lihat tadi sangat drastis ya, dari 20 ke 2021. Nah, dan tahun 2022 pasti naik drastis juga laba pendapatan dan laba usahanya. Untuk tujuan penggunaan dananya ini lumayan menarik teman-teman, untuk modal kerja dan belanja modal kerja. Nah, untuk underwriter dari IPO Jati ini yaitu HD dan AHA. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk HD ini kurang menarik teman-teman. Lihat, di tahun 2023 mengalami ALB. Mungkin sama aktualisasi dia. Ingat, Bimba ALB. Main kemarin ternyata ALB. Nah, itu. Lalu juga kalau kita lihat dari untuk underwriter AHA, teman-teman, kita lihat ya. Kalau underwriter AHA lumayan teman-teman, kecuali aktualisasi ya, dia bisa Allah. Seperti pipa kemarin, dia Allah teman-teman. Meskipun ILX kemarin itu mengalami penurunan dan sempat ALB pas open kemarin tuh, tapi dia bisa kembali lagi ke zona hijau teman-teman. Itu dia. Jadi menurut saya sih lumayan sih, setidaknya sih Jati ini ditutup hijau. Dan kemungkinan Allah itu susah. Pastinya banyak taking profit ini teman-teman. Karena kan ini adalah memberikan waran teman-teman, apalagi ada listingan bersamaan LAM dan MPXL. Nah, jadi ada kemungkinan dana akan terbagi teman-teman. Tapi untuk susah A, tapi tidak ada kemungkinan bisa juga A nanti teman-teman. Itu dia, kita lihat di market nanti. Nah, bersama listing saham Jati ini memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang sangat menarik ini teman-teman. Nah, jadi pastinya banyak akan memberi nama itu saham IPO Jati ini dibanding MPXL dan LAM. Itu dia. Tapi lawan juga taking profit ini pasti ya teman-teman untuk saham Jati ini. Bagi ada waran ini itu. Kemungkinan besar juga akan mendapatkan penjataan kecil pasti ya teman-teman. Dilihat dari penjataan saham sebelumnya IPO awan yang pesan atas 100 juta aja hanya 0,7% dan di bawah 100 juta aja cuma 1,6%. Apalagi ada waran ini teman-teman yang sangat menarik. Yang dimana satu saham dapat satu waran. Itu dia. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman ambil atau tidak nih? Kalau saya pasti ambil nih teman-teman. Risikonya sangat rendah dan juga pastinya akan mendapatkan cuan yang sangat besar ini karena memberikan satu saham dapat satu waran. Itu dia. Jadi kita memanfaatkan saja untuk momentumnya nih teman-teman. Kalau Allah saya hold, kalau tidak Allah saya taking profit teman-teman. Saya lihat dulu nama itu market nanti. Itu dia. Karena akan mantau namanya 3 saham pada saat listing di tanggal 9 Mei nanti, yaitu LAM, MPXL dan Jati. Itu dia. Dan di hari esoknya ada IPO lagi yaitu SMIL itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk ringkasan dan kesimpulan saya tentang analisa saham IPO Jati ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.